Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video ini adalah video materi terakhir untuk mata kuliah Fisika Matematika 2 ya. Jadi materi terakhirnya yaitu tentang fungsi gamma dan fungsi beta. Latar belakangnya masih sama dengan fungsi faktorial. Jadi ada integral-integral tertentu yang itu sangat susah untuk diselesaikan. Sehingga kita butuh metode lain untuk menyelesaikan persamaan integral yang advance tersebut, yaitu dengan beberapa metode yang sudah kita pelajari. Ada fungsi faktorial, yang mana itu menjadi latar belakang atau pendahuluan bagi fungsi beta dan fungsi gamanya ya. Oke, kita akan melihat bagaimana integral yang bisa diselesaikan dengan fungsi gamma. Kemudian hubungan rekursif. Jadi hubungan rekursif itu menyederhanakan fungsi gammanya ya. Jadi di sini diberikan persamaan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat p min 1 eksponen min x dx. Nah, kalau di fungsi faktorial itu kan ada eksponen x pangkat p, eksponen min x gitu aja ya. Jadi tidak ada min 1. Nah, di sini untuk fungsi gamma itu x-nya pangkatnya p min 1. Nah, itu nanti disebut dengan fungsi gamma p. Nah, berapa hasilnya ya nanti ya? Dimana p-nya di sini dikasih syarat lebih besar dari 0. Oke. Selanjutnya, ketika di fungsi faktorial kita belajar integral 0 sampai tak hingga x pangkat n. Kenapa ini diganti n? Biar sama dengan yang fungsi faktorial ya. Biar nggak bingung gitu. Meskipun dianggap p juga nggak apa-apa. N min 1 eksponen min x dx. Ketika di fungsi faktorial itu x pangkat n eksponen min x dx itu sama dengan n faktorial. Nah sekarang karena pangkatnya x-nya ini n min 1, maka n min 1 faktorial ya. Jadi fungsi gamma n itu sama kayak n min 1 faktorial. Atau fungsi gamma p sama dengan p min 1 faktorial. Nah, p-nya harus lebih besar dari 0 ya. Nah ini ketika n-nya nanti tidak lagi min 1. Ini tidak lagi min 1. Ini berarti sama persis di bentuk fungsi faktorial yang video sebelumnya. Sama dengan n faktorial. Di sini jadi n plus 1. Jadi kalau di sini n min 1, di sini n saja. Nah, ketika ini n saja, di sini n plus 1 ya. Jadi ketika nanti fungsi gamma n plus 1 itu sama saja kayak n faktorial. Jadi contohnya misalkan di sini ada fungsi gamma 1 itu berarti sama dengan 0 faktorial atau 1. Fungsi gamma 2 berarti sama dengan 1 faktorial. 1 faktorial itu 1. Fungsi gamma 3 itu sama kayak 2 faktorial yaitu 2. Fungsi gamma 4 itu 3 faktorial yaitu 6. Nah, gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan integral ini kita bisa lewat fungsi gamma. Fungsi gammanya bisa diterjemahkan dalam bentuk n faktorial sehingga ketemu tuh nilainya dengan mudah gitu. Tapi nanti ada nilai-nilai fungsi gamma yang tidak bulat, tidak 1 atau setengah mungkin, 1/4, 0,75 dan itu butuh tabel nanti ya. Dan tabelnya nanti bisa dicari sendiri di internet itu banyak. Oke, seperti itu. Nah, ini kembali lagi diubah ke dalam bentuk P plus 1 ya, sama saja kayak yang di atas ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada hubungan bahwa atau gamma P plus 1-nya nanti itu bisa diubah dalam bentuk P gamma P. Nah, kenapa sih kok harus dibuat lebih bentuk fungsi gamma lagi? Kenapa tidak dalam bentuk angka yang langsung faktorial gitu sehingga nanti langsung ketemu? Tidak semua nilai fungsi gamma itu seperti yang saya katakan tadi bulat ya. Mungkin 7/5 atau 7/2 sehingga nanti kita harus sederhanakan dulu sampai fungsi gammanya paling kecil. Mungkin fungsi gamma setengah gitu kan yang nanti sudah tahu nilainya. Tapi kalau fungsi gamma 7/2 itu belum tahu nilainya. Sehingga kita harus ubah dulu dalam bentuk P fungsi gamma P sehingga di sini nanti fungsi gammanya akan lebih kecil gitu ya. Dan sampai nanti kita tahu yang ada di tabel, nah baru selesai. Nggak usah dikecilkan lagi gitu. Nah, ini pembuktiannya sebenarnya ya. Ini pembuktiannya saja. Sebenarnya nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, bahwa fungsi gamma P ditambah 1 itu bisa sama dengan P fungsi gamma P. Nah, ini disebut dengan
hubungan rekursif tadi ya. Jadi hubungan rekursifnya fungsi gamma itu gamma P plus 1 sama dengan P kali fungsi gamma P. Nah, ini dikasih contoh nih. Misalkan fungsi gamma 2,5. Ini susah gitu ya, atau nggak tahu nilainya. Karena kalau dibuat langsung faktorial tadi berarti menjadi 1,5 faktorial. Nah, nggak tahu tuh 1,5 faktorial itu berapa. Susah ya. Nah, maka dibuat hubungan rekursif biar fungsi gamanya mengecil. Ini kan P gamma P. Nah, di sini kan P plus 1. Berarti P-nya itu 1,5. Maka 1,5 gamma 1,5. Kalau memang gamma 1,5 ini masih susah ya atau tidak tahu nilainya, bisa dikecilkan lagi. Ini seperti contoh yang di bawah ini. Pengecilannya sampai yang paling kecil. Enggak deh, bukan paling kecil, masih bisa lebih kecil lagi. Gamma 3,5 bisa menjadi 2,5, gamma 2,5. Gamma 2,5 dikecilkan lagi, jadi 2,5 ini tetap. Gamma 2,5 menjadi 1,5, gamma 1,5. Kalau memang gamma 1,5 ini masih tidak tahu nilainya, karena yang tahu nilainya itu kalau nggak salah gamma setengah, ini dikecilkan lagi menjadi 0,5 kali gamma 0,5. Nah, gamma 0,5 itu sudah ada nilainya nanti gitu. Dan itu mudah dicarinya. Gitu ya. Jadi bisa dikecilkan pakai hubungan rekursif ini sampai ke gamma yang paling kecil atau yang diketahui di tabel. Tabelnya nanti bisa dicari di internet ya. Oke, seperti itu. Nah, ini hanya matematika saja. Gamma P, tadi kan gamma P sama dengan gamma P plus 1. Ini bisa diubah jadi gamma P itu seper P. Jadi P-nya pindah ke sini gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada soal seperti ini. Kalian nanti coba selesaikan gitu ya. Jadi berapa hasil akhirnya ya, nggak perlu sampai mencari di tabel, nggak apa-apa, sampai fungsi gamma terakhir yang paling kecil saja nggak apa-apa. Jadi ada 6 soal ini ya, bisa bentuknya fungsi gamma seperti ini dikecilkan pakai hubungan rekursif, bisa bentuknya yang integral ya gitu. Oke, nah ini masih sama seperti tadi, cuman nilainya negatif gitu, jadi nggak perlu saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke nilai fungsi gamma yang nilainya itu bisa dicari, yaitu fungsi gamma setengah. Bukan sesuatu yang mudah loh, mencari nilai fungsi gamma itu. Jadi makanya lebih enak pakai tabel. Fungsi gamma setengah itu kalau disesuaikan dengan bentuk integral fungsi gamma tadi berarti 0 sampai tak hingga T pangkat min setengah. Di sini T pangkat min setengah atau seper akar T eksponen min T dt. Nah, ini kita sederhanakan ya T-nya. Kita ubah gitu. T-nya menjadi Y kuadrat. Nanti akan menjadi seperti ini. Ini hanya metode saja. Kemudian gamma setengah juga bisa dalam bentuk variabel X. Kalau variabel Y kan eksponen min Y kuadrat. Ini menjadi eksponen min X kuadrat. Terus kita gabungkan tuh. Fungsi gamma kuadrat berarti 4 integralnya 2 kali min X kuadrat ditambah Y kuadrat ini ya. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk koordinat polar, nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat ini menjadi R kuadrat. Nah, itu akan berubah menjadi seperti ini. Kalian bisa lihat di Fismat 1 ya. Nah, ini kalau diintegralkan itu hasilnya pi. Maka gamma setengah itu nilainya akar pi. Ya, pi itu 3,14. Jadi yang tadi fungsi gamma misalkan 3,5 itu disederhanakan sampai gamma setengah. Biar nanti langsung keluar angkanya berapa gamma setengahnya. Seperti itu. Jadi gamma yang bisa kita cari itu hanya kalau di buku-buku dibahas hanya gamma setengah. Yang lain itu susah, pakainya tabel gitu ya. Oke, seperti itu untuk gamma setengah ya. Oke, untuk fungsi gamma selesai. Kita lanjut yang terakhir yaitu fungsi beta. Nah, kalau fungsi beta itu integralnya lebih sadis lagi nih ya. Jadi lebih wow lagi. Nah, yang pertama, jadi kalau saya lihat itu ada 3 bentuk integral yang bisa mewakili fungsi beta. Yang pertama ini, jadi beta P, Q itu integral 0 sampai 1, X pangkat P min 1, 1 min X, Q min 1 dx. P-nya lebih besar 0, Q-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan nanti ada integral bentuknya seperti ini, itu sama saja kayak fungsi beta P, Q ya. Oke, itu satu. Yang kedua yang bentuknya itu trigonometri. Bentuknya trigonometri bisa seperti yang di atas ini. Bisa seperti yang di bawah. Jadi B, P, Q itu 2. Integral 0 sampai pi per 2.
sin theta 2P min 1 cos theta 2Q min 1 di theta. Kalau ada integral seperti ini, kalian langsung bisa pakai fungsi beta ya. Dan yang ketiga bentuknya ini, fungsi beta P, Q itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga Y pangkat P min 1 dy per 1 plus Y pangkat P plus Q ya. Oke, terus gimana cara mencari nilai fungsi beta P, Q ini? Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk fungsi gamma. Karena yang kita tahu tadi nilai-nilai fungsi gamma. Jadi, fungsi beta P, Q itu sama saja kayak fungsi gamma P, gamma Q dibagi gamma P plus Q gitu ya. Nah, untuk mencari nilai ini ya tadi di metode fungsi gammanya untuk mencarinya gitu. Oke, seperti itu cara mencari nilai fungsi beta. Dan fungsi beta ini mewakili 3 integral ya. Ini yang pertama, kedua bentuknya yang trigonometri, ketiga yang bentuknya seperti ini ya. Oke, saya kira cukup gitu ya. Karena di bawah ini hanya pembuktian-pembuktian saja. Oke, saya kira cukup. Nah, sekarang untuk tugas yang di fungsi beta ini cukup mana ini ya? Ini ada yang integral. Oke. Ini aja ya. 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4 ini kalian kerjakan untuk tugas yang fungsi beta. Fungsi gammanya tadi ya. Untuk tugasnya berapa soal tadi? 6 soal atau berapa? Nah, yang ini ya 6 soal untuk fungsi gamma ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kuliah kita selesai di materi ini. Insyaallah nanti kita lanjut dengan UAS ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.